Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sebelumnya saya Farel Moses Soleh. Saya Naila. Saya Kesha Prita Sarani. Saya Bagas Bayu. Dan kami akan menerangkan konsep bertuhan dalam Islam. Konsep bertuhan dalam Islam yaitu berpusat pada tauhid, yaitu kepercayaan hanya kepada satu Tuhan. Pengertian ini diwujudkan dengan hanya memahami dan mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempercayai sifat-sifatnya seperti Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan mengakui bahwa Dia yang menciptakan segala alam semesta. Lalu contoh-contohnya apa saja? Contoh-contohnya yang pertama ada melaksanakan sholat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari konsep bertuhan dalam Islam adalah umat Islam butuh Allah supaya umat Islam mempunyai aturan, arah, dan tujuan yang jelas. Bertuhan dalam Islam itu mempunyai dua unsur utama. Yang pertama itu unsur keimanan dan yang kedua itu unsur ketakwaan. Apa sih itu unsur keimanan? Keimanan itu adalah kepercayaan kita terhadap rukun iman dalam Islam yang ada 6. Yang pertama itu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul dan nabi-nabi Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, selalu menyempatkan mengaji setiap hari apabila kita sibuk. Setidaknya kita menyempatkan mengaji sebelum tidur selama 5 menit. Yang kedua itu saat scrolling sosmed kita pilih konten yang baik dan menghindari konten yang negatif. Dan yang kedua itu unsur ketakwaan. Apa sih itu ketakwaan? Ketakwaan itu adalah kita menjalankan perintah Allah dan kita menjauhi larangan Allah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita beraktivitas kita selalu menyempatkan memasang alarm untuk sholat agar kita tidak lupa untuk sholat 5 waktu. Yang kedua itu saat kita bermain sosmed atau kita dalam kehidupan sehari-hari kita usahakan untuk tidak memfitnah seseorang dan menghujat seseorang. Dengan beriman dan menjalankan perintah Allah, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam beribadah maupun dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, pembangunan manusia yang beriman dan bertakwa memiliki landasan rasional yang kuat melalui beberapa dalil akli. Yang pertama ada dalil kosmologis. Segala di alam semesta memiliki sebab dan akibat. Rantai sebab dan akibat ini harus berakhir pada sebab pertama yang tidak bisa disebabkan, yaitu adalah Tuhan. Keberadaan kita bukanlah kebetulan. Pada surat Al-Anbiya ayat 22 menegaskan jika ada banyaknya Tuhan, maka langit dan bumi akan rusak. Ini mendorong kita beriman kepada satu Tuhan saja. Yang kedua ada dalil teleologis. Kompleksitas alam semesta menunjukkan desain cerdas dari pencipta yang bijaksana. Pada surat Al-Imran ayat 191 mengajak kita merenung kepada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam sebagai tanda kebesaran Allah. Pemahaman ini mendorong kita bertakwa dan berkembang secara spiritual. Kesimpulannya adalah iman dan takwa juga terlihat dari hal-hal yang kecil seperti jujur, disiplin, dan juga menjaga perilaku di dunia nyata maupun dunia digital. Dalil nakli dari Al-Quran yang pertama yaitu surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan atau tiada duanya. Yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 225. Allah Maha Hidup, Maha Besar, mengatur semua yang dimilikinya, tidak punah. Lalu yang ketiga adalah surah An-Nahl, dakwah dengan hikmah, nasihat baik, penyimpanan yang bijak. Lalu yang kedua ada dalil nakli dari hadis. Yang pertama hadis iman muslim, iman yang punya banyak cabang. Kedua yaitu la ilaha illallah yang menyingkirkan gangguan. Lalu kedua ada hadis takwa muslim. Takwa ada di hati, selalu ingat Allah, jauhi larangannya. Yang ketiga ada hadis ilmu dari Ibnu Majah, menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim. Karena itu bertuhan dalam Islam bukan cuma soal ritual, tapi tentang bagaimana kita hidup dengan benar, bijak, dan bermanfaat di zaman sekarang.